Selamat siang semuanya. Puji Tuhan, siang hari ini kita boleh berkumpul lagi bersama-sama untuk menjalankan Bible Study kita. Sebelum kita mulai, bagi partisipan yang ingin rindu untuk mendapatkan Bible Study lanjutan atau berdoa bersama atau konseling, bisa mengontak via WA chat ke nomor 0896 384 11 655. Dan marilah kita terus berdoa siang hari ini dalam hati kita masing-masing, agar Bible Study ini boleh berjalan dengan lancar, dan juga koneksi boleh berjalan dengan baik, terkhusus kita berdoa untuk Pastor Roy yang akan menyampaikan pelajaran kita pada siang hari ini. Saat ini kita akan berdoa, doa buka akan dipimpin oleh Bapak John Siregar. Oke, kita satukan doa kita. Bapa yang di surga, terima kasih untuk detak jantung yang masih bisa kami rasakan dari siang hari ini. Ini membuktikan bahwa Tuhan masih rindu kami tetap tinggal, dan siang ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk telinga di mana kami masih diberikan kemampuan untuk mendengar. Oleh karena itu Tuhan, pada siang hari ini kami berkumpul melalui media Zoom maupun Facebook ataupun YouTube, di mana kami telah siap untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Roy. Biarlah setiap firman yang dia sampaikan akan tumbuh bagaikan benih yang tumbuh di tanah yang subur. Berkati juga seluruh panitia ada tertulis yang telah mengatur segala pertemuan-pertemuan ini, curahan berkat rohani dari surga menyertai mereka. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita akan segera memulai Bible Study kita. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Pendeta Roy. Masih di mute, Pendeta? Oke. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan bahwa kita masih punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan walaupun hanya secara online. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ini, saudara-saudara sekalian. Dan saat ini, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita tunduk kepala sekali lagi, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta, sekali lagi kami datang menghadap Engkau karena Engkau yang mengajarkan kami untuk tidak putus-putusnya berdoa kepada Engkau. Kami bersyukur karena tidak putus-putusnya berkat Tuhan menjadi bagian kami. Kami sekarang menuntut janji-Mu. Apapun yang kami minta sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Engkau akan memberikan kepada kami. Adalah kehendak-Mu bagi kami untuk memahami firman-Mu. Adalah kehendak-Mu bagi kami untuk menerima Roh Kudus. Adalah kehendak bagi-Mu untuk kami mendapatkan hikmat, agar kami bukan hanya memiliki pengetahuan akan kebenaran, tapi kami tahu bagaimana menghidupkan kebenaran dan menyampaikan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami tanah yang subur pada siang hari ini. Siap mendapatkan benih kebenaran daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, pada siang ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sangat penting dari Daniel pasal 2. Untuk 2 hari saya hanya membahas satu pokok yang penting dari Daniel pasal 2, yaitu besi campur tanah liat. Karena ini yang menjadi fokus dari Daniel pasal 2, saudara. Bagaimana kita tahu? Karena ini yang paling banyak dibicarakan dari patung itu. Ya, saudara-saudara, begitu banyak orang yang peduli dengan kepala, yaitu kepala dari emas yang merupakan Babylon. Tetapi sebenarnya, saudaraku, yang paling penting ya adalah
kerajaan yang keempat. Kerajaan yang keempat, yaitu besi campur tanah liat. Ya, di fase yang kedua. Fase pertamanya adalah sepenuhnya besi, kemudian besi bercampur tanah liat. Dan kita sudah pelajari bahwa besi melambangkan kekuasaan politik, sementara tanah liat sebenarnya, tanah liat tukang periuk itu sebenarnya adalah melambangkan keagamaan atau kerohanian, saudara. Ketika yang suci dicampur dengan yang tidak suci, maka yang terjadi adalah penganiayaan. Yesus dibunuh sebagai hasil gabungan antara negara dan agama, saudara. Ini yang terjadi pada zaman Yesus, ini yang akan terjadi di akhir zaman. Dan saudara, kita sudah lihat bahwa ini berulang kali terjadi. Setiap 2000 tahun satu kali, saudara. Ketika umat Tuhan tidak lagi menjadi berkat, ketika garam dunia itu hilang keasinannya, maka Tuhan harus berbuat sesuatu. Di awal 2000 tahun, Tuhan kirimkan air bah, dan kemudian Tuhan harus restart lagi dunia ini, supaya orang-orang yang ada di atas dunia ini mengenal Tuhan. Saudara bayangkan dari 8, bisa dibilang 8 jiwa keluarga Nuh yang semuanya percaya kepada Tuhan. Setelah 2000 tahun, apa yang terjadi? Ya, saudaraku, kembali dunia mencapai titik terendah. Itu yang dilambangkan dengan kepala dari emas, logam yang paling mulia. Tapi ketika tiba di zaman Roma, maka itu adalah suatu zaman yang betul-betul mencapai puncak daripada kejahatan manusia. Itu sebabnya Tuhan yang sudah melihat ini akan terjadi, telah merencanakan bahwa pada 4000 tahun sejak Adam dan Hawa, ya, Tuhan taruh di Taman Eden dan kemudian jatuh ke dalam dosa. 4000 tahun kemudian Tuhan telah melihat bahwa manusia akan mencapai puncak kejatuhan moralnya, ya, dan Tuhan mengirimkan Yesus untuk kembali menaruh garam dunia, dibangun dengan gereja Kristen. Awalnya sangat murni, sangat pure, sangat mengikuti Alkitab, ajaran Alkitab. Tapi setan punya rencana yang licik dan digambarkan dengan perumpamaan lalang dan gandum. Setan menanam benih-benih, ya, kesalahan, ya, ajaran-ajaran yang sesat, yang salah. Dan kemudian sesudah 2000 tahun, saudara-saudara, ini sudah hampir mencapai puncaknya. Kita sekarang ada di dalam zaman di mana tanah yang ketiga, tanah yang benih yang jatuh ke semak duri, saudara-saudara. Semak duri apa? Semak duri melambangkan kekhawatiran dunia, kekayaan dunia, dan penyesatan dari kekayaan. Dan ini benar-benar menggambarkan keadaan gereja Kristen. Karena seirama dengan itu, di dalam Wahyu pasal 2 dan 3 diceritakan 7 gereja. Ya, 7 periode daripada gereja. Kalau di dalam Daniel pasal 2, ini seirama dengan perumpamaan tentang penabur menyatakan 4 fase, tapi di dalam Daniel Wahyu pasal 2 dan 3 ini digambarkan dengan 7 fase daripada gereja. Dan saudara, mari kita lihat fase dari gereja ini dan apakah ini seirama dengan pekabaran dari Daniel pasal 2. Saudara tentukan, kita sudah lihat bahwa di dalam, ya, keadaan sekarang, bahwa kita sekarang ada di fase di mana kekayaan, ya, tanah yang ada di semak duri. Tetapi sedikit lagi, ketika roh hujan akhir akan dicurahkan oleh Tuhan, maka akan ada 144.000 orang yang dimeteraikan. Sedikit waktu lagi, saudara. Ya, dan kita sedang menantikan hal itu terjadi. Ya, mari kita pergi sekarang kepada Wahyu pasal 2 dan kita lihat apakah yang diajarkan selama ini diulangi di berbagai tempat. Ya, apakah seirama semuanya? Mari kita lihat. Gereja yang pertama adalah jemaat Efesus, pure. Ini disebutkan, inilah firman di dalam Efesus Wahyu pasal 2 ayat 1. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Ya, ini berbicara mengenai Yesus ada di jemaat di dalam Wahyu pasal 1. Mari kita pergi kepada Wahyu pasal 1 supaya kita lihat bahwa ini berbicara mengenai Yesus yang berdiri di antara 7 kaki Dian, melambangkan bahwa Yesus sesudah dia mati, dia naik ke surga, dia masuk ke
bilik yang suci, karena 7 kaki Dian ada di bilik yang suci di dalam bait suci, ya saudaraku. Di mana bait suci terbagi 2, bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Di bilik yang suci ada roti meja sajian, meja roti sajian, 7 kaki Dian, dan ada mezbah dupa. Dan Yesus digambarkan ada di 7 kaki Dian. Ya, saudara, di dalam ayat 12, ya, Wahyu pasal 1. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki Dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Saudara, ini adalah gambaran tentang Yesus yang melanjutkan pekerjaan penyelamatannya sesudah dia mati di kayu salib, dia naik ke surga, dan Yohanes melihat dia ada di bilik yang suci. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa ini adalah pekabaran dari Yesus kepada jemaat-jemaatnya yang dia kasihi. Sekarang kita kembali kepada Wahyu pasal 2 ayat 1. Saudara, kita berbicara kepada jemaat yang pertama. Di jemaat yang pertama, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, kita lihat, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini menggambarkan gereja mula-mula, gereja rasul-rasul. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara dengarkan, ya, nubuatan Alkitab mengatakan bahwa gereja yang mula-mula, gereja rasul-rasul akan meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula kepada apa? Kasih yang mula-mula kepada kebenaran. Kepada kebenaran, saudara. Ini yang dikatakan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Saudara dengarkan, dalam perjalanan kerohanian kita, ketika kita pertama kali mengenal Yesus, mungkin kita sudah lahir di dalam kekristenan, tetapi begitu banyak orang yang lahir di dalam kekristenan tidak mengenal Yesus. Suatu saat dalam hidup mereka, mereka mengalami pengalaman yang luar biasa. Ya, pengalaman seruan tengah malam, pengalaman kandang babi bagi anak yang hilang. Ya, saudara, dalam cerita anak yang hilang, dia begitu berbahagia dengan mengikuti kemauannya, tapi suatu saat dia akhirnya habis semua hartanya, dan akhirnya dia harus makan makanan dari babi, dan dia sadar, buat apa saya sangat bodoh, di rumah ayah saya pelayannya diperlakukan dengan baik. Kemudian dia pulang. Saudara dan saya punya pengalaman kandang babi. Ketika kita akhirnya sadar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah makanan babi. Ya, kalau saya dan saudara mencari dunia, ya, saudara, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang sejati. Itu semua adalah makanan babi. Kenapa kita mau makan babi? Makanan babi. Ya, saudara-saudara, kenapa? Karena padahal kita bisa makan makanan yang layak, yang pantas di rumah Bapa kita. Begitu banyak orang yang bosan, yang jenuh dengan kerohanian, bosan pergi ke gereja, dan mereka mencari kebahagiaan di yang lain. Ya, saudara, kebahagiaan tidak akan pernah ditemukan. Dosa itu adalah penyesatan setan yang terbesar, yang dia sampaikan kepada nenek moyang kita yang pertama. Kalau kamu mau lebih bahagia, makan ini buah, langgar perintah Tuhan, lakukan apa yang kamu mau. Saudara dengarkan, ini adalah pekabaran yang ada didengungkan oleh dunia, oleh setan, melalui film, melalui lagu-lagu. Filsafat do what you want, ya, adalah filsafat yang ditanamkan melalui lagu, musik-musik dunia, ya. I'm born this way. Pernah saudara dengar judul lagu I'm Born This Way? Bukankah ini yang dikatakan bahwa ya, I'm born this way, Papa don't preach me.
Ya, saudara dengarkan, semua ini adalah filsafat-filsafat Babylon yang ditanamkan lewat lagu-lagu dan film. Orang tua Kristen yang punya akal sehat tidak akan pernah mengizinkan anak-anaknya untuk menonton semua anjuran-anjuran dari orang fasik itu, yaitu setan. Dengarkan, ya saudara-saudara, Mazmur mengatakan berbagilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapa orang fasik? Yang paling fasik di atas dunia? Setan. Setan adalah orang fasik yang paling fasik. Dan itu nasihat yang dia berikan kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa. Sayangnya, nenek moyang kita yang pertama tertipu, saudara. Tapi begitu banyak orang yang masih tertipu dewasa ini. Dengarkan, kita harus kembali kepada kasih mula-mula ketika kita bertemu dengan Yesus. Dan kita jatuh cinta dengan Yesus. Setiap saat kita ingin berdoa, setiap saat kita ingin baca Alkitab, setiap saat kita mau melakukan kehendaknya supaya menyenangkan Dia. Tapi di mana dalam perjalanan iman kita? Di mana kasih mula-mula itu? Saudara, gereja mula-mula punya kasih yang sangat luar biasa. Menginjil dengan luar biasa. Mereka berdoa, bahkan mereka tidak mau diganggu oleh pekerjaan yang baik, yaitu urusan administrasi, bagaimana membantu janda-janda. Ketika ada masalah, rasul-rasul tidak mau. Itu sebabnya diangkat 7 diakon, supaya mereka tidak terganggu untuk tetap duduk dekat kaki Yesus. Saudara, ini gereja yang murni, yang sempurna. Saudara, apakah dalam pengalaman kerohanian kita sekarang ini, saat ini, kita sedang mengalami kehilangan kasih mula-mula? Ya, kasih mula-mula kepada Tuhan karena kita telah tanpa sadar dibawa oleh dunia ini, tanpa kita sadar telah dibawa terhanyutkan dengan kekhawatiran dunia, dengan kesenangan dunia, dengan segala sesuatu yang tidak memuaskan di atas dunia ini. Saudara, itulah gambaran gereja yang mula-mula. Ya, kemudian mari kita lihat selanjutnya, ya, gereja yang selanjutnya anjurannya adalah, ya, saudara-saudara, bertobat. Di dalam ayat 6 disebutkan, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus, ya, yang juga aku benci. Tidak jelas siapa ini Nikolaus, tetapi yang pasti ini adalah penyesat. Jadi dari gereja mula-mula sudah ada penyesatan yang dilakukan, ya. Karena nasihat dari Tuhan membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus. Dengan demikian, kalau nasihat dari Yesus untuk membenci sesuatu, ya, maka kita tahu pasti bahwa ini adalah penyesatan, ya, yang dilakukan. Gambaran bahwa dari gereja mula-mula sudah ada benih-benih yang ditanam oleh setan, ya. Kemudian gereja berikutnya, gereja Smyrna, dan tulislah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Saudara dengarkan, ini yang saya selalu katakan. Kristen sejati dengan Kristen palsu. Saudara dengarkan, kalau kita hanya Kristen di kulit, kita bukan Kristen yang sejati. Bukan. Dan dari jemaat Smyrna, benih-benih ini sudah ditanam. Saudara dengarkan, ya, di Efesus ada yang namanya pengikut Nikolaus. Kemudian di dalam, ya, jemaat Smyrna, dia berkembang. Dia menjadi apa? Ya, Kristen palsu, Yahudi palsu. Ya, saudara, ini penyesat nomor 1. Kemudian jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan kita sudah pelajari kemarin, ya, 10 hari di zaman Kaisar Dioklesian, dari 303 sampai 313. Ya, saudara, kemudian di jemaat Pergamum, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, ini jemaat yang ketiga. Inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis. Saudara dengarkan, ya, nubuatan ini, ya, ada yang konsisten dari Nikolaitan, ya, kemudian Yahudi palsu. Sekarang di jemaat yang ketiga, dia katakan lebih
gamblang lagi, lebih jelas lagi. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Ini menggambarkan ya kekuasaan iblis yang 1260 tahun yang sudah dibahas ya semalam kalau saudara ikuti ya. Namun saya ingin ulangi lagi. Ini adalah gambaran yang disebutkan di dalam Daniel 7 ayat 25 ya. Kenapa disebutkan bahwa umat-umat Tuhan sedang berdiam di tempat takhta iblis oleh karena antikristus itu berkuasa. Mari kita buka ya di dalam Daniel 7 ayat 25. Di dalam Daniel 7 ayat 25 ini digambarkan dengan jelas ya bahwa antikristus akan berkuasa, munculnya dari kerajaan Roma, kerajaan yang keempat ya. Makanya kerajaan yang keempat ini sangat penting diulang-ulangi. Ia akan, di dalam Daniel 7 ayat 25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudara, di mana 1 masa, 2 masa dan setengah masa ini akan dikatakan umat-umat Tuhan akan dianiaya. Kenapa? Karena antikristus berkuasa secara politik maupun secara agama. Dan mari kita lihat apa maksudnya 1200 atau 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kita buka di dalam Wahyu pasal 12 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Di dalam Alkitab, perempuan digambarkan sebagai gereja. Efesus 5 ayat 25 mengatakan, hai suami kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Jadi jemaat adalah lambang daripada perempuan, dilambangkan oleh perempuan di dalam gereja, di dalam Alkitab, dan di dalam nubuatan Alkitab. Di perjanjian lama maupun perjanjian baru hal yang sama. Umat Tuhan digambarkan sebagai pengantin wanita, sebagai istri, sementara Tuhan adalah sang suami. Ya, saudara, dengan demikian perempuan ini lari, kenapa? Karena dikejar oleh setan. Ya, dianiaya, dia harus bersembunyi di padang gurun selama 1260 hari. Mari kita baca ayat 6 sekarang. Firman Tuhan berkata, perempuan itu lari ke padang gurun. Jadi ini berbicara mengenai hal yang sama, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi kalau kita bandingkan ayat 6 dengan ayat 14, jelas sekali bahwa ini adalah hal yang sama. 3,5 masa itu sama dengan 1260 hari. Ya, kenapa? Karena di dalam Alkitab, 1 masa itu sama dengan 1 tahun. Jadi kalau 3,5 masa itu artinya 3,5 tahun. 1 tahun di dalam Alkitab adalah 360 hari, maka kalau 3,5 tahun itu sama dengan 1260 hari. Kita juga sudah pelajari bahwa 1 hari itu sama dengan 1 tahun di dalam nubuatan. Jadi ini adalah masa di mana kekuasaan dari antikristus akan berkuasa selama 1260 tahun, dan umat-umat Tuhan akan mengalami penganiayaan, dan jemaat Pergamus akan mengalami penganiayaan. Kita kembali ya, kita lihat jemaat yang berikut sesudah Pergamus ya, saudara-saudara. Di dalam ayat 14 Wahyu 2 ayat 14 ada sesuatu yang saya mau tunjukkan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi saudara lihat ada yang konsisten di sini. Dari jemaat Efesus ada pengikut ajaran Nikolaus. Kemudian di dalam jemaat ya Smyrna ada Yahudi palsu. Sekarang di jemaat Pergamus ada penganut ajaran Bileam. Saya mau lihat apakah tidak jelas bahwa Tuhan menubuatkan akan ada kemurtatan di dalam gereja Kristen. Ya, saudara-saudara, ayat 15, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ya, saudara-saudara,
kita lihat konsisten. Sekarang kita tiba kepada jemaat Tiatira, jemaat yang keempat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Saudara dengarkan, yang menyebut dirinya nabiya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya, saudara dengarkan, ya. Di jemaat yang pertama Efesus katanya ada ajaran Nikolaus. Kemudian yang kedua ada Yahudi palsu. Kemudian yang ketiga ada Isabel. Dan jemaat yang keempat ada apa? Yang ketiga tadi itu di jemaat Pergamus ada pengikut Bileam. Sekarang di gereja yang keempat disebutkan ada Isabel. Saudara lihat penyesatan ini terus terjadi. Ya, di sini disebutkan ya, saudara-saudara, bahwa sesudah 1260 tahun berkuasa ya ini antikristus, maka akan muncul penyesat berikutnya, yaitu Isabel. Isabel akan muncul dalam sejarah untuk betul-betul menyesatkan umat-umat Tuhan. Semua gambaran-gambaran ini menyatakan kepada saya dan saudara bahwa ada penyesatan. Namun kalau saudara perhatikan, di dalam setiap gereja, walaupun ada penyesatan-penyesatan, tapi ada tetap umat yang setia. Dan mereka mendapatkan pujian selalu setiap gereja. Sekarang kita tiba di gereja yang kelima, gereja Sardis. Ya, di dalam Wahyu pasal 3 sekarang. Di dalam Wahyu pasal 3, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Ya, bangunlah ayat 2 dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Wah, saudara, karena penyesatan itu, maka digambarkan di jemaat Sardis sesudah 1260 tahun ya kuasa kegelapan ya disebutkan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Saudara, dari kemurtatan yang begitu besar, masa kegelapan karena kuasa antikristus yang masuk ke dalam gereja Kristus ya menguasai gereja ini. Tapi katanya ada di jemaat Sardis orang yang tidak akan mencemarkan pakaiannya. Ya, ini menggambarkan di dalam sejarah ya bagaimana reformasi itu mulai nampak ya muncul ya untuk kembali kepada Alkitab. Mereka tidak mau mencemarkan pakaian mereka. Mereka tetap berdiri di atas kebenaran. Sekarang kita sampai kepada jemaat yang ke-6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ingatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya, saudara dengarkan, di setiap gereja, ya, sang penyesat itu ada. Ya, saudaraku, di setiap gereja penyesatan itu ada. Dan puncak dari penyesatan ini, kita tiba kepada jemaat yang terakhir, yaitu jemaat Laodikia. Digambarkan di sini. Dan kalau saudara baca jemaat Laodikia, maka jemaat Laodikia ini betul-betul tidak ada pujian, tidak ada yang bisa dibanggakan oleh Tuhan. Menyatakan sebagaimana di dalam patung Daniel 2, moral
manusia, ya, dari yang mulia, dari emas turun sampai kepada besi, dan besi campur tanah liat, itu betul-betul yang paling buruk, saudara-saudara, dan kita sedang hidup di zaman itu. Katakan kepada saya, apakah deskripsi dari jemaat Laodikia tidak tepat? Sangat tepat, saudara, menyatakan keadaan kita. Mari kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saudara, dengarkan. Tuhan bilang, ini adalah kata-kata Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kita bilang, kita baik kok Tuhan. Saya masuk gereja tiap minggu, saya ya sekali-sekali memberikan sumbangan, memberikan sedekah, saya sekali-sekali berpuasa. Saya baik Tuhan, saya seorang Kristen sejati Tuhan. Tapi dengarkan, Tuhan lebih tahu. Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Tuhan bilang, ya, kamu itu suam-suam kuku, ya, di dalam ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Apa artinya memuntahkan? Binasa. Itu artinya, saudara, tidak diterima oleh Tuhan. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Dengarkan kata-kata Tuhan Yesus, evaluasi dari Tuhan Yesus, raport dari Tuhan Yesus kepada saya dan saudara, umat-umat Kristen yang hidup di akhir zaman. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak sadar bahwa engkau itu adalah, ya, berkata, aku kaya dan telah memperkayakan diriku. Seakan-akan dia merasa dia sudah melakukan yang benar. Dia mengandalkan apa yang dia perbuat. Dia berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan dalam namamu, demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara, ini yang terjadi. Orang-orang Kristen di akhir zaman membanggakan apa yang mereka perbuat. Dan mereka merasa bahwa mereka benar. Mereka diberkati dengan materi. Mereka pikir, oh ini bukti bahwa Tuhan memberkati saya. Itu artinya Tuhan berkenan dengan hidup saya. Jangan lupa, saudara, setan pun bisa memberikan materi kepada saya dan saudara. Dan kita terus berbuat curang, tidak bayar pajak. Ya, dibuat-buat pajaknya, dimanipulasi pajaknya. Ya, saudara, kalau kita berbuat curang di dalam bisnis kepada siapapun, kepada pemerintah, kepada rekanan bisnis kita, ya, maupun kepada orang yang memberikan proyek kepada kita. Kalau kita berbuat curang dan kita mendapatkan keuntungan yang besar, jangan bilang bahwa itu dari Tuhan. Jangan, karena Tuhan tidak akan pernah membenarkan, mengizinkan ketidakjujuran berlaku dan bilang bahwa Tuhan setuju dengan yang dibuat. Saudara, dengarkan banyak pebisnis yang memaafkan diri untuk menyuap supaya dapat proyek. Orang Kristen sejati tidak akan melakukan hal seperti itu. Orang Kristen sejati tidak akan mau merugikan orang lain demi keuntungan yang lebih banyak. Karena Kristus tidak akan melakukan hal seperti itu, saudaraku. Ya, dengarkan. Ini adalah teguran yang nyata kepada saya dan saudara. Dan kita ditipu oleh diri kita. Merasa, oh, saya diberkati kok. Buktinya apa? Ya, saya tidak berkekurangan, bahkan saya berkelimpahan secara materi. Jangan pernah disesatkan dengan teologi kemakmuran. Itu adalah anggur Babylon. Dengarkan, ini evaluasi dari Tuhan. Tidak mungkin salah. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Dari ketujuh jemaat, kalau saudara evaluasi, jemaat Laodikia tidak ada pujian sedikit pun dari Tuhan. Tidak ada. Kenapa? Karena memang keadaan kita tidak bisa dipuji, tidak bisa dibanggakan oleh Tuhan. Ya. Kemudian, apa alasannya tidak ada pujian? Karena orang Kristen sejati, orang Israel sejati, ya, tidak bisa dimakan oleh pujian. Ya, saudara, tidak ada gunanya kita dapat pujian dari manusia. Semua itu sia-sia. Yang paling penting, bagaimana Tuhan
Apakah Tuhan memuji saya dan saudara? Apakah Tuhan bangga? Seperti dia berkata, tidakkah engkau lihat hambaku Ayub? Apakah Tuhan berkata seperti itu kepada saya dan saudara? Atau Tuhan menggeleng kepala dan kecewa melihat kita terus mau makan makanan babi dan kita mau terus tinggal di kandang babi? Saudara, dengarkan. Dengarkan, semua yang ada di atas dunia ini seperti makanan babi. Tidak ada yang memuaskan. Kenapa kita mau tinggal di dalam dosa? Semua orang yang mau terus tinggal di dalam dosa dan merasa bahwa Tuhan berkenan kepada dirinya dan kehidupannya sedang menyesatkan diri, saudara. Dan penyesatan diri adalah penyesatan yang terbesar. Itu adalah yang disebutkan sebagai antikristus secara pribadi, yaitu segala sesuatu yang menggantikan Kristus. Lebih dari apapun, ya, kalau kita menggantikan Kristus dengan harta, dengan kesenangan dunia, dengan kehormatan dunia, saudara, maka sedang kita membiarkan antikristus untuk berkuasa di dalam diri kita secara pribadi. Saudara, dengarkan, kita adalah jemaat Laodikia. Kita punya banyak masalah. Ya, saudaraku, kita lihat bahwa di dalam perumpamaan lalang dan gandum, di dalam perumpamaan benih, Tuhan Yesus sedang mau berusaha untuk menyampaikan kepada kita kebenaran-kebenaran dari kerajaan surga, karena dia tidak mau saya dan saudara hilang. Di dalam penglihatan Daniel 2, Tuhan Yesus sedang memberikan juga amaran kepada kita. Demikian juga pekabaran kepada jemaat Laodikia, kepada ketujuh jemaat ini. Kita melihat bahwa ini puncak penyesatan sedang terjadi. Ketika kita orang-orang Kristen merasa bahwa kita melakukan hal yang benar. Kita memaafkan diri, walaupun kita sudah tahu kebenaran. Kita membenarkan diri oleh karena kita lebih mengasihi dunia, harta dunia, kesenangan dunia, kehormatan dunia. Saudara, kita perlu bertobat. Kita perlu bertobat. Dengarkan nasihat dari firman Tuhan. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Saudara, dengarkan, kita ini sudah jadi besi campur tanah liat. Nasihat dari Tuhan sekarang apa? Kembali kepada kasih mula-mula. Beli emas. Kembali kepada emas. Di mana kita betul-betul dekat dengan Tuhan dan betul-betul hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, dan kita penuh kebahagiaan walaupun mungkin kita tidak lebih banyak uangnya karena kita mau berjujur dalam bisnis, dalam berusaha. Ya, saudara, kembali kepada kasih mula-mula. Beli emas, beli pakaian putih. Apa itu pakaian putih? Saudara, di dalam Alkitab, mari kita lihat di dalam Wahyu 20, ya, Wahyu 20, Wahyu 19, ya, ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Katakan kepada saya, apa artinya pakaian putih? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Apa itu artinya? Perbuatan yang benar. Perbuatan yang menuruti segala perintah Tuhan. Kalau kita melakukan yang sesuai dengan perintah Tuhan, jujur, tidak bohong. Kalau kita tidak mencuri, kita tidak berzina. Kalau kita menghormati orang tua kita, kalau kita tidak mengenyini milik orang lain, ya, kalau kita tidak punya ilah lain, kita tidak membuat patung, kita tidak menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia, kalau kita menyucikan hari Sabat, maka saya dan saudara sedang melakukan kebenaran. Saya dan saudara sedang memakai kebenaran Kristus. Ya, saudara, ini adalah pakaian putih, yaitu kita hidup sesuai dengan semua perintah-perintah Tuhan. Dengan kata lain, kita ini kelompok 144.000 karena tidak ada dusta yang ada di mulut kelompok 144.000. Artinya mereka adalah orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah. Mari kita pergi kepada Wahyu 14 ayat 12. Ya, saudara-saudara, di dalam Wahyu 14 ayat 12 firman Tuhan berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara, dengarkan, jangan percaya siapapun, ya, tidak peduli dia punya gelar apa, yang mengatakan bahwa hukum Tuhan sudah tidak berlaku. Di sini dikatakan dengan jelas
ya, berbicara mengenai masa kesesakan besar yang ada di akhir zaman, ketika perintah diberikan siapa yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Ketika siapa yang tidak menerima tanda binatang tidak boleh membeli dan menjual. Ketika hal-hal itu terjadi, saudara, di sini dikatakan yang penting di sini adalah apa katanya? Ketekunan. Ketekunan atau kesabaran di dalam versi King James. Orang-orang kudus. Yang dibutuhkan di akhir zaman adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Saudara dengarkan, ya, tidak ada ya penyesatan yang paling besar di atas dunia sekarang adalah bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib kita diselamatkan oleh kasih karunia, maka 10 hukum tidak lagi berlaku. Padahal di sini umat-umat Tuhan yang diselamatkan, yang digambarkan sebagai kelompok 144.000. Mereka adalah orang-orang yang tekun, mereka adalah orang-orang yang menuruti perintah Allah, dan mereka juga percaya kepada Yesus. Ya, saudara, ini sangat menyedihkan ketika banyak orang Kristen yang menolak untuk menuruti hukum-hukum Tuhan. Ketika saudara melakukan itu, saudara tidak menjadi Kristen sejati, tidak menjadi Yahudi sejati. Saudara, ini sangat ironis. Kenapa? Kenapa saya katakan ironis? Umat-umat Tuhan di Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi menolak Yesus. Ya, ketika Yesus datang kepada mereka. Tapi orang Kristen juga melakukan hal yang sama. Mereka percaya kepada Yesus, tapi menolak menuruti perintah dari Yesus. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Ya, dan kita tahu yang dimaksud dengan kebenaran itu adalah firman Tuhan, Yohanes 17 ayat 17, dan kebenaran juga adalah hukum-hukum Tuhan, Mazmur 119 ayat 142. Ya, saudara-saudara, jelas sekali bahwa hukum Tuhan dan Yesus tidak bisa dipisahkan. Inti dari hukum adalah kasih. Bagaimana kita bilang bahwa kita tidak perlu mengasihi, padahal Yesus bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah sesamamu manusia. Itulah inti dari seluruh hukum Tuhan, hukum Taurat. Apakah kita mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi mengasihi Tuhan, kita tidak perlu lagi mengasihi manusia oleh karena Yesus sudah mati di kayu salib? Mari kita berpikir, ya, jangan kita mau disesatkan. Saudara, ini hal yang sangat krusial sebagai seorang Kristen. Saya merasa sedih ketika ajaran-ajaran ini diputarbalikkan. Setan sedang berusaha untuk menyesatkan umat-umat Tuhan di akhir zaman. Dengarkan pekerjaan utama dari antikristus. Kita sudah baca tadi di dalam Daniel 7 ayat 25. Adalah berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Saudara, ini adalah yang dia kerjakan. Ya, di dalam bahasa Aramaik, bahasa asli daripada Daniel 7 ayat 25, ya, terjemahan yang lebih tepat seharusnya adalah hukum yang berhubungan dengan waktu. Itulah, ia berusaha untuk mengubah hukum yang berhubungan dengan waktu. Saudara-saudara, jelas sekali, spesifik sekali. Ya, saudaraku, apa yang sedang berusaha dilakukan oleh setan melalui agen-agennya. Ya, mari kita berpikir. Ya, karena banyak orang Kristen masih tidak mau menerima bahwa ya antikristus itu adalah akan muncul dari dalam. Kalau Tuhan punya hukum mau dirubah, dapatkah itu dilakukan oleh kekuasaan dari luar? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ya, mereka bisa lakukan itu kalau penguasa dunia mau rubah hukum Tuhan, ya. Tetapi mereka tidak bisa lakukan itu karena umat Tuhan akan tetap setia kepada hukum Tuhan. Ya, tetap setia walaupun mereka harus mati. Kita sudah lihat dalam sejarah, begitu banyak orang Kristen sejati yang rela mati demi kepercayaan kepada Tuhan Yesus dan demi mempertahankan perintah-perintah Yesus yang mereka hidupkan. Ya, saudaraku, dan mereka rela mati untuk itu. Jadi tidak bisa. Ya. Jadi bagaimana supaya hukum itu bisa dirubah? Tidak dari luar, tapi dari dalam. Itu cara yang jenius. Dan itu yang dilakukan oleh setan. Dia masukkan antikristus ke dalam gereja Kristen. Dan kemudian hukum Tuhan dirubah. Dirubah. Ya, saudaraku, tidak ada maksud menyerang siapapun, saudara. Tapi ini firman Tuhan, tugas saya untuk menyampaikan. Ya, tidak ada, saudara. Mari kita lihat, apakah yang saya katakan membaca ayat-ayat ini. Saya sebenarnya hanya membaca ayat-ayat demi ayat, saudara. Untuk
memperjelas apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, saudaraku, tidak ada bedanya saya dengan saudara. Kita punya Alkitab yang sama. Ya, mari kita lihat kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan ini. Sekarang kita kembali kepada Daniel pasal 2. Ya, untuk memperjelas ajaran-ajaran yang Tuhan mau berikan kepada saya dan saudara. Ya, di dalam Daniel pasal 2, saya mau simpulkan sekarang ya apa yang kita sudah pelajari sejauh ini. Mari kita lihat ya di dalam Daniel pasal 2, dan saya harus menggunakan slide di sini. Yang sudah kita pelajari sejauh ini di dalam Daniel pasal 2, kepala dari emas itu melambangkan kerajaan Babylon yang berkuasa dari 605 sampai 539 sebelum Masehi. Dan ini sama dengan singa ya yang ada di dalam Daniel pasal 7. Kemudian ada kerajaan Made Parsi atau Persia dari 539 sampai 331 sebelum Masehi yang digambarkan saudara-saudara oleh ya beruang dan dada dari perak. Kemudian Yunani yang digambarkan oleh kerajaan yang ketiga yang adalah tembaga, ya perut dan paha tembaga. Dan di dalam Daniel pasal 7 digambarkan dengan macan tutul yang berkepala 4 dan punya sayap. Saudara, binatang yang keempat yang menjadi fokus kita adalah disebut Roma kafir. Itulah ketiga kerajaan ini seluruhnya besi. Roma kafir dari tahun 168 sebelum Masehi sampai 476 tarik Masehi. Sesudah itu fase pertama. Kalau saudara ingat waktu kita pelajari awal-awal Daniel pasal 2, beberapa hari yang lalu kita sebutkan bahwa kerajaan yang keempat punya dua fase. Fase yang pertama adalah Roma kafir sepenuhnya itu besi. Kemudian fase kedua adalah besi campur tanah liat. Itu fase kedua, ya, yaitu Roma sudah menjadi Kristen. Yang digambarkan dengan besi campur tanah liat. Dan besi campur tanah liat ini punya juga dua fase. Yaitu fase yang pertama, dia akan berkuasa selama 1260 tahun, ya. Itulah yang pertama. Kemudian dia akan mengalami luka parah di dalam Wahyu 13 ayat 3, ya. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, ya. Tapi Alkitab menubuatkan luka parahnya itu akan sembuh, ya. Luka parahnya yang terjadi adalah bahwa ketika dia ditaklukkan, ya, ketika gereja Kristen ini ditaklukkan, ketika gereja Kristen berkuasa secara politik dan agama selama 1260 tahun, maka di akhir daripada 1260 tahun itu, gereja Kristen akan mengalami luka parah dan kekuasaan politiknya dicabut. Ya, saudara-saudara, kita tidak melihat sekarang gereja Kristen yang punya kekuasaan politik yang luar biasa di atas dunia ini. Ya, tapi Alkitab menubuatkan di dalam fase yang kedua, ya, sesudah 1260 tahun, maka ya binatang kedua itu akan muncul yang akan memulihkan kekuasaan daripada gereja Kristen yang sudah hilang, yaitu kekuasaan politik dari gereja Kristen. Saudara, ini yang disampaikan oleh Alkitab kepada saya dan saudara. Ini adalah garis besar nubuatan apa yang akan terjadi. Sesudah itu terjadi, yaitu antikristus menyatakan dirinya sesungguhnya di akhir zaman, ya, maka Kristus akan datang pada kali yang kedua. Ya, kita sedang menunggu binatang yang kedua itu muncul. Binatang itu muncul dalam kekuasaan politik yang paling nomor satu di atas dunia ini. Itulah yang dinubuatkan oleh Alkitab. Ya, saudara, saya ulangi, ini yang disebutkan menjadi fokus di dalam ya besi campur tanah liat yang memiliki dua fase. Yang pertama, gabungan agama dan negara selama 1260 tahun, sesudah tahun 476, ketika Roma kafir akan runtuh karena terbagi-bagi, bukan ditaklukkan oleh kerajaan yang kelima, tapi karena terbagi-bagi. Kemudian fase yang kedua, ini akan terjadi di masa yang akan datang. Fase pertama sudah terjadi di belakang kita. Karena buktinya sekarang gereja Kristen tidak menjadi penguasa politik di atas dunia
menjadi negara adikuasa. Saudara belajar sejarah, kita tahu bahwa gereja Kristen pernah menguasai dunia selama 1260 tahun dan mengadakan banyak peperangan yang disebut sebagai peperangan salib. Ya, saudara, Tuhan Yesus tidak pernah merencanakan ya bahwa Injil kerajaan surga ini disampaikan dengan pedang. Tidak pernah, saudara. Ya, tapi kalau kita objektif, kita belajar sejarah, kita sadar bahwa gereja Kristen telah melakukan kristenisasi dengan pedang. Ya, saya kasih contoh yang paling jelas dan singkat, ya, dekat dengan Indonesia, negara tetangga kita. Filipina bukan negara Kristen sebelumnya, saudara, bukan. Tapi kemudian datanglah orang-orang Kristen untuk menginjili sekaligus menaklukkan, menguasai dan melakukan kristenisasi. Ya, saudara-saudara, kita memang diperintahkan untuk pergi ke seluruh dunia. Tapi jangan pernah melakukan kristenisasi dengan cara-cara yang licik, termasuk dengan pedang. Jangan pernah. Tuhan Yesus tidak pernah merencanakan orang menyembah dia, mengakui dia sebagai juru selamat karena dipaksa. Tidak pernah. Itu bukan metode Tuhan Yesus. Dia selalu bujuk orang dengan kasih. Dengan kasih, saudara, tidak akan bisa orang ditobatkan dengan memaksa. Bisa saja dia demi menyelamatkan dirinya, dia akan bilang, oh ya saya terima. Tapi dia tidak sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen sejati, tapi dia akan menjadi Kristen palsu yang akan menyesatkan orang. Mari kita lihat, ya, selanjutnya apa pekabaran daripada ya, patung ini. Ini adalah patung gabungan, saudara. Ya, kenapa kita sebutkan patung gabungan? Karena kerajaan-kerajaan yang digambarkan ini sebenarnya ya punya karakteristik masing-masing. Ya, dan patung ini tidak digambarkan seperti ini, yaitu Babylon digambarkan dengan emas sepenuhnya, kemudian datang perak menghancurkan Babylon. Kemudian perak dihancurkan sepenuhnya oleh patung tembaga. Kemudian patung tembaga dihancurkan oleh patung emas. Tidak digambarkan seperti itu, tapi ini adalah patung gabungan. Dan kita lihat di dalam Wahyu 13, ini kita lihat bahwa ini adalah yang digambarkan oleh Wahyu 13. Kenapa? Karena binatang yang kulihat itu, kata Yohanes, ya rupanya seperti apa? Macan tutul. Kakinya seperti kaki apa? Kaki beruang. Ya, dan mulutnya seperti mulut apa? Mulut singa. Bukankah ini adalah gabungan? Ya, kalau kita bisa bilang bahwa patung ini namanya patung Babylon. Karena kepalanya adalah kepala dari Babylon yang melambangkan Babylon. Apa karakteristik utama dari Babylon? Karakteristik utama dari Babylon adalah penyembahan berhala, penyembahan kepada Dewa Marduk, dewa yang terutama dari 36 dewa mereka, dan Dewa Marduk adalah dewa matahari. Kemudian Made Parsi terkenal dengan karakteristiknya, dia punya hukum tidak bisa dirubah. Ingat di dalam Daniel 6, ya Darius berusaha untuk menyelamatkan Daniel ketika dia sadar bahwa dia telah dibodohi ya oleh istilahnya pembantu-pembantunya yang iri kepada Daniel. Namun mereka ingatkan raja, hukum Made Parsi tidak bisa dirubah. Sementara Yunani, kita tahu bahwa Yunani ini melakukan Helenisme. Ya, di mana saja, yaitu Helenisme intinya adalah humanisme. Ya, filsafat Yunani adalah filsafat humanisme yang mementingkan kepentingan manusia. Itu definisi sederhana dari humanisme. Kemudian yang terakhir adalah Roma, kekuasaan penganiaya. Saudara, apa yang sedang mau disampaikan oleh pekabaran Daniel 2 melalui karakteristik yang digabung ini? Yang mau disampaikan adalah ini, saudaraku, bahwa di akhir zaman, satu patung akan didirikan, yaitu penyembahan berhala, penyembahan kepada dewa matahari, dan akan didukung oleh suatu hukum. Siapa yang tidak menyembah patung ini, patung yang didirikan dan digambarkan sebagai Babylon, akan dibunuh. Dan untuk membenarkan tindakan ini akan digunakan humanisme. Ya, oh, ini demi alasan kemanusiaan. Ya, saudara, bahwa ini harus dilakukan demi alasan kemanusiaan. Kemudian, siapa yang tidak mau tunduk kepada patung itu yang melambangkan penyatuan agama di atas dunia ini, maka
dia akan dibunuh. Saudara, kalau saudara baca sejak COVID ini muncul, maka ada gerakan-gerakan dari Kristen yang konservatif bahwa ini adalah karena hukuman dari Tuhan. Dan dari setiap agama dikatakan inilah hukuman dari Tuhan karena kita sudah berdosa, kita sudah bersalah, kita melanggar perintah-perintah Tuhan. Dan ada gerakan untuk kembali menyucikan hukum-hukum Tuhan. Ya, saudara, dan ini adalah gerakan untuk mempersatukan agama di atas dunia. Sedang diusahakan, tanpa kita sadari, sedang bekerja di diam-diam. Ini adalah gabungan agama yang terakhir, ya, ketika mencapai besi campur tanah liat adalah menggambarkan gabungan agama dan negara fase pertama dan fase kedua. Ini sudah terjadi, saudara. Artinya apa? Ini pasti akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu gabungan antara agama dan negara. Apa yang pernah ada akan ada lagi, apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ini adalah agenda terakhir setan. Penyembahan kepada dewa berhala, dewa matahari. Penyembahan kepada dewa matahari. Saudara dengarkan. Dan akan dikeluarkan undang-undang untuk menyokong penyembahan kepada dewa matahari. Inilah penyesatan yang setan sedang usahakan. Dan undang-undang itu akan dibenarkan oleh humanisme demi kepentingan seluruh umat manusia. Dan kekuasaan penganiayaan akan datang oleh gabungan agama dan negara. Saudara, inilah yang mau disampaikan oleh Daniel 2. Dan kita tahu itu yang digenapi dan dikatakan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 14 dan 15. Bahwa akan didirikan suatu patung yang akan menghormati binatang yang pertama dalam Wahyu 13. Dan siapa yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Saudara, inilah agenda yang sedang dibangun oleh setan di akhir zaman. Tanpa kita sadari ini sedang dilakukan. Saya mau tunjukkan sesuatu yang menarik, saudara. Ya, saudara lihat ini dimulai sekitar tahun 2014 di Seoul dan dilakukan pertemuan setiap bulan September setiap tahun. Ya, tahun ini pun akan dilakukan di bulan September. Saudara boleh cek. Yang menarik di sini, saya mau tunjukkan logo. Sekarang logo mereka sudah berubah, tapi ini logo dari awalnya. Saudara perhatikan logo ini. Apa yang menarik bagi saudara? Ya, kita tahu warna pelangi menyatakan bahwa semua equals, ya, bahwa semua sama, ya, walaupun kita berbeda-beda, tapi mari kita bersatu. Ini pergerakan untuk toleransi beragama. Kemudian ada simbol seperti dua tiang, saya nggak tahu ini apa, terus terang melambangkan apa. Kemudian ada simbol bulan, dan di sebelah kanan itu bintang-bintang. Ya, yang menarik bagi saya adalah di atasnya. Apakah saudara lihat apa yang ada di atasnya? Matahari. Saudara, apakah ini kebetulan? Apakah saya terlalu membesar-besarkan? Bahwa pergerakan World Alliance of Religion, ya, dan saya baca di website mereka, ini suatu LSM yang independen dari apapun katanya, ya, katanya, saudara. Tapi mereka sangat gencar mempromosikan ini, dan pertemuan-pertemuan mereka dihadiri oleh semua pemimpin-pemimpin agama yang ada di atas dunia, dan begitu banyak orang. Mereka mempromosikan toleransi beragama. Iya, itu sesuatu yang baik tentunya. Nggak ada yang salah dengan itu, ya, karena mereka mengatakan berdasarkan sejarah 80% peperangan di atas dunia ini terjadi karena peperangan dalam kesalahpahaman akan agama. Saudara, itu yang mereka sebutkan, dan semangat mereka sepertinya semangat yang baik, saudara, ya. Tapi yang saya menjadi tanda tanya besar, kenapa di atas logo mereka itu adalah matahari? Apakah ini usaha yang tanpa disadari menyesatkan, ya, pada akhirnya menyesatkan saya dan saudara di atas dunia ini, bahwa kita sedang ada di akhir zaman, bahwa nubuatan Alkitab akan digenapi, ya, bahwa penyembahan kepada berhala
dewa matahari. Kalau saudara perhatikan, ya, hampir semua agama besar di atas dunia ini punya simbol matahari. Ya, agama Shinto di Jepang, simbolnya adalah matahari, bahkan bendera mereka adalah matahari. Ya, agama Hindu, mereka punya 3 dewa yang paling besar, dan salah satunya Siwa. Siwa itu adalah dewa matahari. Ya, dan yang lain-lain, saudara. Ya, ini adalah agama Babylon di akhir zaman. Saudara, Tuhan sedang memanggil saya dan saudara untuk keluar dari agama Babylon. Untuk keluar. Apa itu agama Babylon? Dasar dari agama Babylon adalah untuk menyelamatkan diri sendiri. Untuk menyelamatkan diri sendiri dengan usaha diri sendiri. Ya, itu dasarnya ketika mereka mendirikan Menara Babel. Karena mereka, satu, tidak mau percaya kepada firman Tuhan. Kedua, kalau saudara ingat, mereka melanggar hukum Tuhan. Ketiga, kalau saudara ingat, karena mereka meninggikan diri, mau mencari nama. Kemudian yang keempat, karena mereka merasa aman. Bukankah ini ciri khas daripada Laodikia? Merasa diri aman, merasa diri kaya, dengan segala perbuatan baik yang membuat kita merasa kita layak untuk diselamatkan. Kemudian kalau saudara ingat, sesudah rasa aman, karena mencampur yang suci dengan yang tidak suci. Dan yang keenam adalah penyembahan kepada berhala. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Mari kita percaya kepada firman-Nya, menuruti hukum-hukumnya, dan merendahkan diri, jangan meninggikan diri. Dan mari, saudara, jangan merasa aman, jangan merasa diri kaya, tapi mari kita selalu merasa miskin di hadapan Allah, rendah hati, dan merasa bahwa saya belum benar. Kemudian kita akan selalu merasa lapar dan haus akan kebenaran untuk menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan jangan punya berhala apapun yang kita kasihi. Lebih daripada Tuhan adalah berhala. Itu bisa istri kita, itu bisa anak kita, itu bisa orang tua kita, itu bisa leluhur kita, itu bisa apa saja, saudara, yang ada di dalam hidup ini. Yaitu dosa. 144.000 adalah orang-orang berdosa. Atau tepatnya saya harus katakan mantan orang berdosa. Apakah saya dan saudara ini bisa mengatakan dengan kasih karunia Tuhan, saya adalah mantan orang berdosa? Saudara, diselamatkan oleh kasih karunia. Ya, I'm just a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. Biarlah lagu itu akan selalu menginspirasikan kita. Bahwa tidak ada yang bisa kita banggakan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Bahkan dalam pelayanan kita, dalam perbuatan baik yang kita lakukan. Semua itu bisa terjadi hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kalau saya dan saudara bisa berhenti melakukan dosa, jangan pernah bangga. Ingat bahwa itu semua terjadi hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus. Jangan pernah membanggakan diri. Jangan pernah merasa aman. Mari kita terus bertumbuh, mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan bertemu dengan Tuhan. Barang siapa yang suci hatinya, ia akan melihat Allah. Kalau saya dan saudara tidak suci, maka kita tidak akan melihat Allah, saudara. Ya, dengarkan. Mari kita berserah kepada Tuhan sekarang. Mari, saudara, selagi masih ada waktu, mari kita tinggalkan kandang babi. Sudah terlalu lama kita makan makanan babi. Kenapa kita nggak pulang ke rumah Bapak kita? Kenapa, saudara, kita ini lebih buruk dari anak yang hilang? Kenapa saya katakan begitu? Karena anak yang hilang hanya satu kali di kandang babi dan merasakan makanan babi hanya satu kali. Tapi saya dan saudara, kita berkali-kali kembali ke kandang babi. Walaupun kita sudah rasa makanan babi tidak enak, tapi kita mau kembali terus. Saudara, mari. Sekarang waktunya bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Sesungguhnya dan tidak akan pernah berubah lagi. Tidak akan pernah berubah lagi karena kita sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Kita tidak akan kembali lagi kepada kandang babi. Tidak mungkin kembali lagi karena pemeteraian ya menyatakan itu sifatnya tidak mungkin dibatalkan. Ya, apa yang sudah dimeteraikan tidak bisa ditarik. Dan Tuhan sedang melakukan itu kepada saya dan saudara. Mau dinyatakan sebagai
milik daripada Tuhan. Di dahinya kita ditaruh sebagai milik dari Tuhan dan kita tidak akan berubah. Saya mau menanyakan kepada saudara pertanyaan ini. Berapa banyak dari saya dan saudara yang mau berkata kepada Tuhan pada siang hari ini, saya mau percaya kepada Tuhan, menuruti perintahnya, dan tidak akan berubah lagi. Kalau saudara mau lakukan itu, silakan angkat tangan saudara. Silakan angkat tangan secara digital. Lakukan sekarang saudara, bahwa saya tidak mau berubah lagi. Saya mau hidup sesuai kehendak Tuhan. Saya mau menuruti perintah Tuhan. Dan saya tidak akan mau kembali melanggar perintah Tuhan. Kalau itu kerinduan saudara, saudara silakan angkat tangan. Kemudian saya akan berdoa. Waktu saya berdoa, kalau saudara mau berkomitmen kepada Tuhan, saudara tidak berkomitmen kepada saya, saudara silakan taruh tangan saudara bahwa saya tidak mau berubah dengan kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa supaya kita bisa dimeteraikan oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat, baik yang dilakukan di layar maupun di dalam hati. Tuhan, ampuni kami. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau memberikan pekabaran kepada kami yang sangat luar biasa untuk menyelamatkan kami. Tuhan, jangan biarkan kami jadi Kristen palsu. Kristen sekedar rupa yang sangat fanatik dengan agama, tapi terus melanggar perintah-Mu. Tuhan, ampuni kami. Tolong kami betul-betul bangga menjadi seorang Kristen. Oleh karena kami bangga dengan Tuhan kami yang mengajarkan kepada kami hidup yang tidak mementingkan diri, hidup yang sempurna kepada penurutan hukum Allah. Oh Tuhan, biarlah ini boleh menjadi bagian kami. Tolong kami Tuhan, karena tanpa kasih karunia-Mu tidak mungkin kami lakukan ini. Tidak mungkin kami memakai pakaian putih. Tidak mungkin tanpa kasih karunia-Mu. Tuhan, hamba berdoa untuk masing-masing kami dalam pergumulan kami setiap hari. Kami yang sering tidak percaya, sehingga kami melanggar perintah-Mu. Dan membanggakan diri dengan pelanggaran kepada hukum itu. Kami yang sering merasa aman oleh karena kami merasa sudah melayani maupun oleh karena kami merasa diberkati secara materi. Dan Tuhan, kami sering mencampur yang suci dengan tidak suci dalam hidup kami. Oh Bapa, kami punya banyak berhala di dalam kehidupan kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Kasihani kami, kalau tidak kami akan binasa. Selamatkan kami dari tubuh maut ini Tuhan. Selamatkan kami. Terima kasih, kami yakin dan percaya Engkau akan mendengarkan doa kami. Dan memampukan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara. Ya. Sampai kita bertemu malam ini. Tuhan memberkati saudara-saudara.